Khairul Adib ini tinggal tunjukkan yang mana yang disebut fakta, ya, menyatakan bahwa Al-Quran itu fiktif, ya, tunjukkan aja yang mana yang fakta, kita saksikan bersama. Khairul Adib tinggal tunjukkan di mana perpecahannya umat Islam, karena yang disebutkan perpecahan itu adalah Islam dengan yang bukan Islam. Jadi yang berpecah itu sekte, pasti gerombolan yang celaka, yang gak selamat, yang non-Islam. Demikian pula pada kaum Rasulullah Musa, demikian pula pada kaum Yahudi, ya, kaum atau suku Yahudi, kaumnya Rasulullah Musa juga berpecah dua pecahan utama, Islam dengan yang bukan Islam. Kaumnya Rasulullah Isa, kaum atau suku Nasrani, juga berpecah jadi dua pecahan utama, Islam dengan yang bukan Islam. Bahkan ada kaum dari Nabi itu gak ada perpecahan, semuanya kompak seragam, sama-sama ahli neraka, karena menolak untuk menjadi pengikut Syiah ataupun umat daripada Nabiullah tersebut. Itu. Jadi bukan umat Islamnya yang berpecah, tetapi yang tidak memilih menganut ajaran Islam itulah yang bersekte-sekte, berfirqah-firqah. Kenapa ya? Memang karena kalau yang disembah itu iblis, ya pastinya banyak akan berbeda berhala-berhalanya mereka. Ada yang berhalakan patung A, patung B, berhalakan sapi, berhalakan kerbau, berhalakan pohon, berhalakan api, dan lain sebagainya. Matahari, ya itu karena sesembahannya iblis. Jadi pasti firqah-firqahnya itu ya dengan berhala masing-masing. Ya, Pak Dadang ini tinggal penuhi kebencian dan kesematnya kepada sosok-sosok yang dicintai oleh Rasulnya. Itu buktinya Pak Dadang lah yang menyiksa diri sendiri, menzolimi diri sendiri, ya, membenci dan dendam kesumat kepada diri sendiri. Ya silahkan, karena tidak ada umat Islam yang membenci, memusuhi, melaknat yang justru dicintai oleh Rasulnya. Ya, Khalifah Ar-Rashidah itu semuanya dicintai oleh Rasulnya, dijamin sunnahnya beliau itu adalah sunnah hasanah, sebagaimana sunnah Rasulullah. Jadi walaupun bid'ah yang beliau adakan pada saat itu diklaim Rasulullah merupakan bid'ah yang hasanah, bukan bid'ah dalalah. Itu begitulah keutamaan dari Khulafaur Rasyidin. Berarti Rasulullah itu maha pemabuk agama, karena saban detik itu hidup beliau itu mempertaruhkan ruh, nyawa, dan arwahnya itu hanya demi mensyiarkan ilmu Tuhan, ilmu agama, ilmu satu-satunya hanya ilmu Islam. Berarti Rasulullah kau sebut dengan maha pemabuk agama dong, Gus Ikhwan, ya. Ya silahkan aja, tapi jangan pernah membawa identitas muslim. Kamu ngaku kafir aja, ngaku musyrik aja, akidahmu musyrik, akhlakmu kafir. Yang disebut itrah itu bukan merujuk kepada sosok, ya, kepada diri pribadi, person, ya, kepada manusia. Itrah itu merujuk kepada Alkitab, kepada wahyu. Di Alkitab bernama Al-Quran itulah yang diperintahkan Allah untuk digigit sekuat digigit dengan gigi geraham, ya, artinya dipegang sekuat-kuatnya, ya, jangan sampai lepas. Itulah itrah sebenarnya, bukan merujuk kepada sosok. Karena kalau dia merujuk kepada sosok, ya, apalagi merujuk kepada bani, keturunan, atau anak cucu, lah kita semua ini bani Adam kok, anak cucu keturunan, ya, semuanya bernasab, gennya itu sinkron dengan Nabiullah Rasulullah Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu berarti kita semua manusia ini masuk surga hanya karena menjadi bani dari sosok Nabi, sosok Rasul? Bukan di situ.
Yang disebutkan Rasulullah sebagai Rafidah itu ya persis sama cirinya dengan kafir fasik, ya, anjing-anjing penjilat, antek-antek dari kafir Zionis, ya, serigala pembantai. Nah, kafir Zionis ini kan yang senantiasa mengaku-ngaku Yahudi, ya, suku atau kaum Yahudi, padahal dia bukan kaum atau suku Yahudi. Jadi yang disampaikan Al-Quran itu Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya bukan Yahudi yang sebenarnya, bukan suku atau kaum Nasrani yang sebenarnya. Kaum atau suku Yahudi itu adalah kaum yang hidup di 35 abad yang lalu, kaumnya Rasulullah Musa. Jadi yang mengaku Yahudi setelah masa kerasulannya Rasulullah Musa itu berakhir, itu kafir Zionis, kafir nifak, kafir harbi. Dan kafir inilah yang dikenal sebagai kafir yang paling besar permusuhannya kepada umat Islam dibanding kafir yang mengaku-ngaku bersuku Nasrani atau kafir misionaris atau kafir zimmi. Jadi Yahudi dan Nasrani ini bukan Yahudi dan Nasrani yang sebenarnya, tetapi dijadikan kamuflase takia, ya, berbulu topeng-topeng agar dia mudah diterima sebagaimana karena dia agar dia dikenal baik, ya, soleh seperti kesolehan Rasulullah Musa dari kaum suku Yahudi, Rasulullah Isa dari kaum atau suku Nasrani. Jadi begitu, Yahudi Nasrani ini bukan Yahudi sebenarnya, apalagi kalau sampai Yahudi Nasrani ini disematkan sebagai nama agama. Bukan, Yahudi ini bukan nama agama. Jika Anda mengatakan Yahudi Nasrani ini adalah nama agama, kenapa nggak sekalian ambil kaum Sabi'in, kaum Ad, Samud, Madian, ya, itu kan ada banyak kaum tuh. Jika benar Pak Dadang mencintai Imam Ali, maka pasti mencintai Khalifah Ar-Rasyiddah yang lainnya. Yang disebutkan Rasulullah merupakan Khalifah yang Ar-Rasyid, ya, yang mau menerima petunjuk dari Allah, ya pasti diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Khalifah yang sunnahnya dijamin menjadi sunnah Rasulullah, ya, yang bid'ahnya saja itu diklaim sebagai bid'ah hasanah, bukan bid'ah dalalah. Sunnahnya sunnah hasanah, bukan sunnah sayyi'atan. Ahmad, jadi dari pangkal sampai ke hulu, dari hulu sampai ke hilir, dari pangkal sampai ke ujung itu semuanya terkait ilmu agama, ya. Tidak ada ilmu di muka bumi ini keluar dari ilmu agama. Ahlus sunnah itu yang mana? Sunnatullah apa sunnatullah dajjal? Karena keduanya ini bisa kok dilakukan secara berjamaah, ya. Ahlus sunnatullah, ahlus sunnatul dajjal itu sama-sama berjamaah, walaupun sunnatul dajjal ini berjamaahnya hanya kasat mata. Pada hakikatnya itu berpecah belah, ya. Karena masing-masing mereka punya berhala yang masing-masing itu dikultuskan.